Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك والشكر فعنا يا حي برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para kekasih Allah, jemaah pilihan Allah yang telah dan senantiasa istiqamah untuk mencintai rumah Allah di pagi hari. Semoga kita tergolong dalam 7 kategori, 7 golongan manusia yang disanjung dalam hadis Nabi. Kalau kita ingin menyelamatkan diri dan keluarga dan insan tersayang, sama-sama kita rebut yang 7 ini ataupun sebagian besar daripadanya. Pertama, imamun adil. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la zilla illa dhilluh. 7 kategori manusia yang akan berteduh nanti di hari kiamat sana. Semua orang berjemur, semua orang berenang dalam lautan air, lautan azab. Yang 7 golongan ini diselamatkan Allah. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Artinya kalau bisa 5 waktu di masjid sebisa-bisanya ya, seperti mana generasi awal dulu. Baiklah, salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis tadi, hadis Imam Bukhari tentang 7 golongan yang dilindungi nanti. Tazkirah ringkas subuh hari ini mengangkat lagi ayat yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin, ayat 30 surah Al-Baqarah yang sudah dibaca juga dalam salat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ayat ini pemberitahuan Allah kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini sebelum Nabi Adam dilahirkan. Dijadikan maksudnya sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah mengajukan pemikiran ini kepada malaikat. Ternyata malaikat dalam ayat ini macam menyanggah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah yang kau jadikan di muka bumi ini manusia yang akan melakukan fasad? Ini fasad ini tidak semudah itu kita terjemahkan dengan kebinasaan. Fasad itu luas. Hati lihat dari masjid itu termasuk fasad. Quran tadi pegang termasuk fasad. Fasad itu luas. Bukan hanya kebinasaan saja. Kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kelalaian, keonaran. Patutkah engkau menjadikan orang yang akan berlaku fasad? Fasad itu lawannya salah. Salah lawannya fasad. Orang yang berbuat fasad mufsid. Orang yang berbuat salah saleh ataupun muslih. Ini kita istilah ini mesti disemak sedikit ya. Patutkah engkau menjadikan makhluk yang akan berlaku fasad? Jadi makhluk di sini, man di sini bukan Adam saja, Adam dan anak cucu. Karena mereka akan melakukan fasad dan
pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Justru kami ini, kata malaikat kepada Allah, bertasbih memujimu, bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir, mengagungkan engkau. Lalu keputusan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Pandangan kamu itu singkat, pandangan Allah jauh dan menyeluruh. Yang menariknya, kita kalau kita simak ayat 30, kita sepertinya lihat ayat 31-nya. Setelah alam dijadikan macam mana? Setelah Adam dicipta, dijadikan, dikasih ilmu. Wa'allama Adam al-asma'. Dikasih ilmu dulu. Untuk menjadi khalifah misalnya ilmu. Khalifah itu petugas. Kita ini petugas. Anda petugas sebagai seorang personil, seorang individu muslim, seorang penduduk, seorang rakyat, selaku rakyat. Apalagi dia suami, apalagi dia guru, apalagi dia pemimpin, kepala negara. Subhanallah. Jadi setelah Adam dijadikan, dikasih ilmu. Ingin menjadi khalifah mesti ada ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dikasih ilmu. Tidak bisa menjadi khalifah kalau tidak ada ilmu. Kalau ada ilmu, dia akan melaksanakan tugas kekhalifahan dengan baik. Tidak ada ilmu, macam mana mau bergerak? Macam mana mau mengurus diri? Macam mana mau mengurus istri? Macam mana mau mendampingi suami sebagai seorang istri? Macam mana manajemen rumah tangga? Kebanyakan rumah tangga yang bermasalah, bahkan yang broken home, karena tidak ada ilmu. Nah, maka wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia kasih ilmu, diinstal ilmu dulu. Tidak mungkin jadi khalifah kalau tidak ada ilmu. Kemudian kehebatan Adam diuji, dipanggil malaikat tadi yang tak setuju tentang penciptaan Adam. Panggillah malaikat. Diuji ilmunya Adam dengan ilmunya malaikat. Dites. Summa ardahum alal malaikat. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Karena ilmu yang ada pada Nabi Adam tidak ada pada malaikat. Ambi'uni bi asma'i amura in kuntum shadiqin. Tolong kasih tahu nama-nama ini, kata Allah kepada malaikat. Malaikat tidak bisa menjawab. Kalah malaikat. Qalu subhanak. Aduh, kami tidak tahu ini. Tidak bisa kami jawab ini. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tak punya ilmu. Yang ada sama kami, ilmu yang kau ajar saja. Ini kami ini tidak belajar ini. Maka perlu belajar dan belajar. Innaka antal alimul hakim. La ilma lana illa ma'allamtana. Ilmu itu ilmu Allah. Maka nanti dari kemudian setiap orang akan tanya tentang ilmunya. Karena sebetulnya anak yang baru lahir itu dikasih ilmu dulu. Diajar oleh ayah, ibunya sebelum masuk sekolah. Sesudah masuk sekolah, dibimbing lagi, diarahkan lagi. Supaya menjadi anak yang khalifah fil ardh. Jadi petugas atas bumi. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat dalam surah Al-Anbiya 105. Bumi ini dijadikan untuk orang saleh. Ayat 105 surah Al-Anbiya. Kenapa Allah menjadikan bumi ini? Untuk siapa? Tengok ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 331 ya. Al-Anbiya 105 halaman 331.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Tertera termaktub ketetapan Allah dalam kitab Zabur setelah tertulis di Lauh Mahfuz, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini untuk orang yang saleh, untuk khalifah yang saleh. Subhanallah. Jadi bila kita bicara tentang ayat 31 tadi, di sana ada ayat tentang tufsidu, fasad. Fasad lawannya as-salah. Kita kalau bicara tentang fasad yang diterjemahkan dengan kebinasaan, sebenarnya bukan tidak sesuai ya, tidak sesuai. Fasad itu diterima dengan kebinasaan, tidak sesuai. Karena fasad itu besar, kebinasaan itu sempit. Jadi ini jadi istilah dalam Quran, istilah dalam Islam. Tidak semudah itu diterjemahkan dengan kebinasaan. Jadi bila bicara tentang fasad, nah, tengok awal ayat di awal Baqarah tentang orang munafik ini. Wa iza qila la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Jadi fasad itu lawannya as-salah atau al-islah. Manusia ada dua saja. Manusia terbagi dua. Sama dia saleh, muslim, atau mufsid. Istilah-istilah Al-Quran ini mesti dikuasai, baru kita bisa memahami Al-Quran. Manusia ada dua, saleh, muslim, atau mufsid. Saleh saja tidak cukup, mesti jadi muslim. Saleh untuk dirinya, untuk skop yang kecil mungkin. Kalau muslim, dia ingin dia jadi baik, dan dia ingin orang-orang lain jadi baik. Dia ingin ke masjid, dia ingin masjidnya dimakmurkan. Tidak cukup saya saja ke masjid, tetangga saya tidak saya panggil, komunitas saya diamkan saja. Kalau saleh saja tidak cukup, mesti muslim. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Halaman 234. Cantik nomornya ya. 234. Isnin Selasa Arba. 234. Halaman 234 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin negeri itu dibinasakan Allah dengan mendatangkan azab kalau ada muslihun di dalam. Kalau ada orang yang berbuat islah. Muslih, islah sudah mulai masuk ke dalam kata-kata KBBI. Ataupun bahasa Melayu. Muslih, islah, saleh, as-salah. Itu pasangannya ya. Subhanallah. Jadi menarik ayat 30 surah Al-Baqarah tadi, bahwa kita ini khalifah. Khalifah itu petugas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Petugas. Petugas mesti ada ilmu. Seperti yang surah dalam ayat 31. Setelah dikasih ilmu, diuji ilmunya, lolos. Kemudian diuji lagi dengan ayat sesudahnya, dengan iblis. Ternyata bila Adam berhadapan dengan iblis, ternyata Adam silap, lupa perintah Allah. Adam terlupa. Tengok ayat dalam surah Taha, katanya Adam itu terlupa. Fanasia. Karena dia lupa kepada Allah, lalu dia terjebak dalam tipu musnah iblis. Ayat 115 surah Taha halaman
320 walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kenapa Adam bisa terpedaya dengan Hawa? Karena nasihat, karena lupa. Ini bahaya lupa ini. Walam najid lahu azma, tidak ada tekad yang bulat, tidak ada semangat yang tinggi, lalu sangat jalale dan lupa, dan kalah sama iblis. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya penjelasnya ayat 30 tentang penciptaan Adam. Kemudian malaikat menyatakan kurang setuju Adam diciptakan. Kata Allah lebih tahu. Kemudian ayat 31 Adam dikasih ilmu Adam diuji dengan ilmu malaikat. Ternyata malaikat tidak bisa menghadapi ilmu yang ada pada Adam karena malaikat tidak diajar ilmu tersebut. Bukan maknanya malaikat di bawah Adam ya. Mereka lain-lain bidang. Jadi khalifah ini ada ilmu. Tahu kita ke masjid itu perlu. Tahu kita salat itu perlu. Orang yang tak ke masjid nanti akan ditanya dari kemudian. Kamu dengar azan kan? Dengar. Azan sahut menyahut. Kiri kanan. Macam mana menjawabnya nanti? Badan sehat. Sehat. Kendaraan ada. Mana ada rumah yang ada kendaraan? Jalan terang. Jalan mulus. Kalau di masjid An-Nur. Akan ditanya. Sebagai khalifah, antara lain kerjanya menuruti perintah Allah, memenuhi panggilan Allah. Kalau Allah memanggil ke rumahnya dan kita dipanggil 5 waktu, itu termasuk tugas khalifah, mengimarahkan bumi dan mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi ayat ini mesti dilihat semuanya ya. Tidak cukup datang sembahyang Jumat saja. Subuh absen. Subuh tak ada. Tak boleh. Nabi mengabsen orang-orang yang tidak datang salat subuh. Nabi itu juga khalifah ya. Bahkan pemimpin ketua para anbiya lagi dia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.